Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah dasar-dasar bahasa Arab yang akan menerangkan materi mengenai matul ain dan matul lam. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama ada Indah Lestari dengan NPM 1750356. Lalu ada Ade Nur Hasanah dengan NPM 1750372. Dan ada Dinda Angelica dengan NPM 1750398. Lalu yang terakhir ada Arnisa Sabdelia Maharani dengan NPM 1850376. Ismi Arnisa Sabdelia Maharani Minafiyati B Fiyatal Faini Wasamiyanati Asyaro Annahunna li'ahkunu mudiru Majmuatal Ahada Asyaro. Mutal ain atau disebut juga sebagai ajwaf, yaitu artinya berlubang, sebab tengahnya kosong dari huruf yang sahih, dan disebut juga sebagai tut salasa. Sebab keadaan fi'il madlinya yaitu 3 huruf, yakni manakala memakai domir mutakalim wahdah seperti lafaz sona menjadi suntu dan ba'a menjadi bi'tu. Dan ada juga contohnya yaitu kola menjadi kultu. Pun caranya sebagai berikut. Yang pertama, pada fi'il sulasi mujarrad, ain fi'ilnya ditukarkan kepada alif baik keadaan asalnya waw ataupun ya, sebab waw atau ya yang berharokat dan huruf sebelumnya fathah. Contohnya seperti lafaz sona yang asalnya itu dari suwana. Lalu ada ba'a yang asalnya baya'a. Lalu yang kedua caranya yaitu kalau fi'il bina ajwaf itu bertemu dengan domir mutakalim atau domir muhatab atau domir jamak muannats salim, maka hurufnya harus ditukarkan, yaitu yang asalnya huruf waw kepada wazan fa'ula seperti sona menjadi suntu. Lalu yang kedua yang asalnya huruf ya kepada wazan fa'ila seperti ba'a, ja'a yaitu kepada wazan fa'ila seperti ba'a yang asalnya bayatu, lalu diubah harokatnya menjadi bayitu. Sebab dipindahkannya wazan itu supaya menjadi ketentuan bahwa setiap yang asalnya wawu dapat dipindahkan kepada wazan fa'ula dan asal ya dipindahkan kepada wazan fa'ilah. Lalu yang ketiga yaitu wazan fa'ula dan wazan fa'ilah tidak bisa berubah bila keduanya asal seperti lafaz tola dari tobula dan haba dari hayiba. Dapat dipindahkan menjadi harokat domah seperti lafaz sowuntu dan towultu, dan kasroh seperti lafaz hayitu bayitu kepada fafiil menjadi hitu atau bitu, dan dibuang ain fiilnya yaitu waw atau ya, sebab ada 2 huruf yang sukun seperti suntu dan tultu. Lalu yang keempat yaitu adalah bila fi'il mutal ain dijadikan mabni maf'ul, maka kasrohkanlah fa fi'ilnya seperti contohnya sina. Adapun cara mengilalnya yaitu dengan memindahkan harokatnya seperti dari suwina yang dipindahkan harokat ain fi'ilnya itu kepada fa fi'il sesudah membuang harokatnya, yaitu menjadi sina, dan tukarkan huruf wawunya kepada ya sebab wawu sesudah kasroh menjadi sina. Lalu ada juga lafaz bi'a, cara mengilalkannya ialah dengan memindahkan harokatnya saja. Asalnya buyi'a, lalu dipindahkan harokat kasroh ya kepada ba sesudah membuang harokat ba itu menjadi bi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ade Nur Hasanah, Ana Mesubang. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu cara mengi'rab fi'il mudhari
menjadi. Selanjutnya, apabila fi'il mudhari itu dimasuki oleh amil yang menjazmkan, maka ada beberapa ketentuan. Amil yang menjazmkan itu ada 18, salah satunya yaitu lam. Ketentuannya, yang pertama, gugurlah ain fi'ilnya bila huruf yang sesudahnya disukunkan, seperti lafaz yabi'u menjadi lam yabi', kemudian yasunu menjadi lam yasun. Yang kedua, ain fi'ilnya tetap bila huruf sesudahnya diberi harkat. Contohnya lam yabi', lam yabi'a, lam yakhfa, lam yakhfa. Yang ketiga, adapun dari fi'il sulasi mazid tidak dii'lal kecuali dalam beberapa bentuk. Yang pertama, yang berwazan af'ala seperti lafaz ajaba, yajibu, ijabatan. Yang kedua, yang berwazan istaf'ala seperti lafaz istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Kemudian yang berwazan infa'ala seperti lafaz ikhtaro, yakhtaru, ikhtiyaro. Setelah itu, lafaz ajaba asalnya ajwaba. Nah, cara mengi'lalnya lafaz ijabatan asalnya ajwaban. Lalu harkat wawu dipindahkan kepada jim atau fa'ilnya jadi ijaban. Kemudian ada dua alif, yaitu alif yang berasal dari wawu dan alif zaidah atau dan alif zaidah karena wazan atau masdar. Alif aslinya dibuang dan diganti dengan ta marbutoh. Selanjutnya, bila dibentuk bina majhul atau maf'ul, maka lafaz ujiba asalnya ujwiba, lalu ditukarkan dengan ya dan harokatnya dipindahkan kepada fa'ilnya. Lafaz yujabu asalnya yujubu, ustaqima asalnya ustuqwima. Kemudian yustaqumu asalnya yustaqwamu. Kemudian ukhtiro asalnya ukhtuyiro. Kemudian yang terakhir yukhtaru asalnya yukhtayaru. Adapun fi'il amarnya ajib, ajiba, istaqim, istaqima, dan inqad, inqoda, ikhtar, ikhtaro. Boleh pula seperti qawwala wazan fa'ala, qawwala wazan fa'ala, taqawwala wazan tafa'ala, taqawwala wazan tafa'ala, zayana wazan fa'ala, tazayyana wazan tafa'ala, sayara wazan fa'ala, tasayyara wazan tafa'ala, iswadda wazan if'ala, dan ibyadda wazan if'ala, serta semua tasrifannya. Kemudian, adapun isim fa'il dari sulasi mujarrad dii'lal dengan hamzah seperti sawinun menjadi sainun dan bayi'un menjadi ba'i'un. Cara mengi'lal fi'il mazid fi adalah sama dengan mengi'lal fi'il mudhari'nya, seperti lafaz mujibun asalnya mujwibun. Nah, wawu ditukar dengan ya dipindahkan kepada jim atau fa'ilnya. Selanjutnya, adapun isim maf'ul dari sulasi mujarrad dii'lal dengan membuang huruf ilat seperti masunun asalnya masfunun. Lalu harokat domah wawu pertama ain fi'il dipindahkan kepada suad fa'ilnya jadi masunun. Lalu dibuang salah satu wawunya menjadi masunun. Lafaz mabi'un asalnya mabyu'un, lalu domah ya dipindahkan kepada ba jadi mabu'un. Selanjutnya, menurut Imam Sibawayh, wawunya jadi mabu'un. Domah ba ditukar dengan kasroh sebab berada sebelum ya jadi mabi'un. Selanjutnya, menurut Imam Abul Hasan, huruf ya dibuang. Itu ialah ya ain fi'ilnya jadi mabi'un. Domah ditukarkan dengan kasroh jadi mabi'un, lalu wawu ditukar dengan ya supaya merasap kepada kasroh jadi mabi'un. Menurut Imam Sibawayh yang dibuang itu ialah wawu wazan maf'ulnya, dan menurut Imam Abul Hasan al-Akfasi ain fi'ilnya seperti ya lafaz mabi'un, sedangkan Bani Tamim menetapkan ya. Mereka berkata masyurun dan masurun dan mabi'un. Selanjutnya, isim maf'ul dari sulasi mazid harus dii'lal dengan menukarkan ain fi'ilnya kepada alif. Kalau dii'lal fi'ilnya seperti lafaz mujabun asalnya
mujwabun. Mustaqomun asalnya mustaqwamun. Munqadun asalnya munqawadun, dan mukhtarun asalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Lestari, NPM 1750356, Ana min Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang muta'lam. Nah, muta'lam ini disebut juga bina nakis atau kurang. Kenapa? Karena saat mengucapkan fiilnya ini seakan-akan tidak ada lam fiilnya. Nah, huruf lam fiilnya ini berupa ilat. Karena keadaan fiil madlinya 4 huruf, maka bila dimasuki dhamir mutakalim seperti wa yuqalahu nafid wad arba'ah likaufi mafid ala arba'ah ahrufi ida akrota antafsika. Nah, huruf waw dan huruf ya ditukarkan dengan huruf alif bila kedua-duanya berharakat dan sebelum fathah. Nah, demikian pula huruf waw dan huruf ya harus ditukar dengan alif dalam fiil yang lebih dari 3 huruf. Nah, yang lebih dari 3 huruf ini seperti goza, asalnya gozawa, roma. Akdo, asalnya igdowa, asrod. Asalnya isroya. Istakoto, asalnya istakdoa. Dan lafaz muzdo. Mu'dowa, isim maf'ul. Mustaro, asalnya mustaroya, mustakoto. Selanjutnya ada amma sifat hudaku tamumun hufi misal fa'atu mirtaqo. Nah, adapun fi'il madlar dari mu'taqam harus dibuang lam fi'ilnya. Contoh wajan, fa'atu, yaitu setiap fi'il mempunyai dhamir jamak muzakkar ghaib dengan mutlak, baik huruf ain fi'ilnya itu di fathah, di kasrah, dan didamahkan. Huruf ain fi'ilnya baik itu mujarrad atau mazid. Seperti asalnya goza, gozawa, goza, asalnya gozawat. Selanjutnya ada fa'alat, fa'alata. Nah, fi'il madi yang mempunyai dhamir ghaib muannats bila huruf yang sebelumnya di fathah, seperti asalnya romatu, gozat, gozat. Gozata, asalnya gozawatu. Nah, selain pada fi'il-fi'il seperti di atas, huruf lam itu harus tetap ada. Contoh, goza, gozawa, gazatu, gozala, gozawuna, gozawutan, gozatuma, gazawutuna, gazanan, romu, romaya, romulu, romuwu, romutun, romatan, romaita, romaitu, romaitum, romaiti, romayatuma, romayatuna. Nah, harus difathahkan huruf sebelum wawu dhamir pada lafaz gozawu, 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 gozamu. Nah, dalam dhamma huruf sebelum wawu seperti lafaz rodu, syatu. Sebab waw dhamir bila bertemu dengan fi'il nakis sudah membuang lam fi'il. Nah, dan ada yang didhamahkan huruf sebelum pada lafaz roduwa, syaruwa. Sebab waw dhamir bila bertemu dengan fi'il nakis sudah membuang lam fi'ilnya adalah berikut. Yang pertama, kalau huruf sebelum waw dhamir fathah, maka harkat fathahnya ditetapkan. Seperti goza, gozawat. Lalu ada fa'in duma au kasiro mua asali rodu rodiyu nukilat domamuyu itado wahdi fatil ya ula syakinat.
kedua, kalau huruf sebelum waw didomahkan atau dikasrahkan, maka huruf sebelum waw itu harus didomahkan. Seperti rodi, rodia, rodu, sarwa, syaru. Nah, adapun fi'il mudlarinya, maka lam fi'il harus disukunkan sebagai tanda rafa'nya. Lalu, buang lam fi'ilnya ketika yakninya seperti lam yaguza, lam yarmi, tom yardo. Lalu, bila difatahkan huruf ya dan huruf wawu ketika nasabnya seperti lam yura wa lam yardo. Nah, selanjutnya ketika nasabnya alif tetap, maka seperti lam yarha, lan yarwo. Lalu wa yukidul kholizihu nunasi wa nuni hamaatil muanasi fatakulu. Nah, kemudian ada amil yang menjamkan dan yang menasabkan menganulir beberapa nun atau huruf rafa, tanda rafa. Selain nun dhamir jamak muannas, itulah ada lam yarzu, lam yagzuwa, lam yagzu, lam yarmi, lam yarmiya, lam yarmu, lam yardo, lam yardoya, lam yardo, lan yagzuwa, lan yagdoya, lan yagzu, lan yarmuya, miya, lan yarmiya, lan yarmu, lan mardo, lan yardoya, lan yardo, warta butu, lamul fili fi filil kita ini wajama atil inati. Kemudian ada lam fi'il huruf alif, waw, dan ya tetap pada fi'il yang mempunyai damir tasniyah dan damir jamak mufrad muannats salim. Contohnya watuh zafu min fili jama'atil dzukuru rifafili wahidatil muqatalati fatakulu. Nah, dan yang terakhir adalah fi'il dibuang dari fi'il yang mempunyai damir jamak muzakkar dan yang mempunyai damir mufrad muannats. Contohnya wagzu, yagzuwani, yagzuna, tagzu, tagzuwani, yagzuna, tagzu, tugzuwani, tagzuna, tagzina, tagzuwani, tagzuna, igzu, nagzu, wayastau fihi yafdo jama atid zukuri wal inati fil kitabi wal tobi wal ghaibati jami'a wa fadiru fi mima muktalifa. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dinda, ana min Cimahi, sanabas al-maudu anil fi'il madri mutal, nun taukid wa isim fa'il. Yang pertama itu ada fi'il madri mutal antara lafaz yang mempunyai dhamir jamak muzakkar dan jamak muannas dalam mukhatab dan gaibnya. Yang pertama itu wazan jamak muzakkar. Contohnya itu yaguna menjadi yagzuna. Lalu ada takzuna menjadi takzuna. Jadi dibuang wawu lam fiilnya. Nah, yang kedua ada wazan jamak muannas. Nah, contohnya itu kata yaqulna menjadi yaqzuna, lalu ada taf'ulna menjadi takzuna. Nah, tidak ada huruf yang dibuang. Lalu adapun asalnya dari tarmuna menjadi tarmiuna. Lalu ada contoh-contoh lainnya. Lalu ada lafaz yaradawuna. Nah, asalnya itu dari yaradoyuna.
Lalu ya ditukar dengan alif sebab berada sesudah fathah dan sesudahnya wawu mati. Jadi yaradawna. Alif itu dibuang sebab ada dua huruf mati. Jadi yaradawna. Nah, teman-teman bisa melihat nanti contoh yang saya berikan. Kemudian ada juga lafaz yaradoina. Lalu ada lafaz taradoina, asalnya itu dari taradoina. Ya pertama ditukar kepada alif lalu dibuang sebab ada dua huruf mati. Jadi taradoina. Lalu ada wazan fi'il mudhari yang berdomir mufrad muannas mukhatab ialah wazan taf'ina dan wazan taf'aina. Sedangkan wazan jamak muannasnya adalah taf'ilna dan taf'alna. Kemudian ada tentang nun taukid. Nah, nun taukid ini bila fi'il amar dimasuki nun taukid sakilah atau khafifah, maka lam fi'il yang dibuang itu harus dikembalikan. Jadi sakilah ini adalah nun yang bertasydid. Nah, seperti ada di contoh ukzuwana. Nah, huruf naiknya ini bertasydid. Nah, sedangkan khafifah ini nun yang bersukun. Jadi ukzuwan. Jadi nunnya bersukun. Kemudian ada tentang isim fa'il. Dalam maf'ul dari sulasi mujarrad yang lam fi'ilnya dari mutal wawu yaitu makzuwun, asalnya itu dari makzuwun. Ada nanti di contohnya. Dan dari mutal ya yaitu mar'iyun, asalnya marmuyun. Jadi wawunya ditukar dengan ya jadi marmuyun. Dan huruf yang sebelumnya ya dikasrohkan jadi marmiyun. Sebab sesungguhnya wawu dan ya itu bila mana berkumpul dalam satu kalimat dan yang pertama sukun, maka wawu itu harus ditukar dengan ya, lalu ya itu diidghamkan kepada ya lagi jadi mar'iyun. Nah, dalam sulasi mazid fi'i, wawunya ditukarkan kepada ya. Kalau sebelumnya ya adalah fathah, tukarkan kepada alif. Kemudian sebab setiap yang berada pada huruf keempat atau lebih dan huruf sebelumnya tidak didomahkan, maka wawu itu harus ditukarkan kepada ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.